menyebutkan bahwa frekuensinya menyerupai pola komunikasi biologis, seperti panggilan makhluk hidup berukuran raksasa. Laporan itu kemudian dihapus dari publikasi resmi, dan semua data disegel. Sejak saat itu muncul desas-desus bahwa Deep Blue mungkin bukan fenomena alam, melainkan panggilan dari sesuatu yang bersembunyi di bawah laut dalam, sesuatu yang menyerupai manusia, namun bukan manusia. Kisah ini semakin mencurigakan ketika beberapa mantan anggota militer AS yang bertugas di kapal riset oseanografi mengaku melihat objek berenang dengan kecepatan luar biasa di sonar kapal mereka. Objek itu memiliki bentuk menyerupai tubuh manusia panjang dengan ekor, bergerak di kedalaman 3.000 meter, lalu menghilang begitu saja. Data mereka diklasifikasikan sebagai rahasia militer, dan beberapa minggu setelah laporan itu muncul, nama para saksi dihapus dari catatan publik. Salah satu dari mereka, dalam wawancara anonim, mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami menemukan sesuatu di bawah sana, tapi dunia belum siap untuk mengetahuinya. Mungkin disinilah akar dari semua teori konspirasi tentang putri duyung modern dimulai, dari rasa penasaran manusia terhadap laut yang belum tersentuh, dan dari keheningan institusi besar yang memilih menutup mulut daripada menjelaskan. Laut adalah wilayah yang belum sepenuhnya dijelajahi. Lebih dari 80% samudra, dunia masih gelap dan misterius. Belum pernah disinari cahaya matahari. Belum pernah diinjak teknologi manusia. Jika ada tempat yang bisa menyembunyikan makhluk legenda selama ribuan tahun, maka di sanalah, di dasar samudra terdalam, di mana tekanan bisa menghancurkan kapal baja, dan keheningan begitu pekat hingga seolah menelan suara dunia. Namun yang membuat teori ini semakin menakutkan bukan sekadar kisah atau legenda, melainkan jejak bukti yang perlahan bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Beberapa tahun setelah insiden The Bloop, muncul rekaman amatir dari wilayah pantai Greenland. Dalam video yang sempat viral di forum bawah tanah pada awal 2000-an, terlihat sosok pucat berambut panjang muncul dari permukaan air, dengan mata besar dan refleksi kulit yang tampak seperti sisik. Video itu hanya berdurasi 11 detik, sebelum mendadak hilang dari semua platform daring. Akun pengunggahnya lenyap, dan semua salinan dihapus oleh klaim hak cipta dari sumber yang tak pernah jelas. Sejak saat itu, komunitas konspirasi di internet mulai menuduh bahwa NOAA dan lembaga militer dunia sengaja menyembunyikan bukti visual tentang keberadaan makhluk setengah manusia tersebut. Bukti-bukti lain mulai muncul dalam bentuk dokumen bocoran. Salah satu laporan yang dikaitkan dengan operasi eksplorasi laut dalam bernama Project Serendip dikatakan mencatat penemuan spesimen biologis yang memiliki struktur tulang menyerupai manusia, namun dengan bentuk sirip ekor dan lapisan kulit berpigmen, seperti makhluk laut dalam. Spesimen itu konon ditemukan terperangkap dalam jaring penelitian di kedalaman lebih dari 2.000 meter, lalu dibawa ke fasilitas penelitian militer. Hingga kini, laporan tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Tapi berbagai kesaksian dari orang yang mengaku pernah bekerja di fasilitas itu menyebut adanya subjek eksperimental yang dijaga dengan tingkat keamanan ekstrem. Salah satu kesaksian paling mengguncang datang dari seorang mantan teknisi sonar yang bertugas di perairan Pasifik Barat. Dalam wawancara anonim dengan suara disamarkan, ia mengaku mendengar percakapan internal antara dua perwira tinggi yang membahas makhluk mirip manusia dengan kemampuan berkomunikasi sonar kompleks. Ia bahkan mengklaim pernah melihat pola suara mereka, ritme klik, dan gelombang frekuensi rendah yang bukan berasal dari paus atau lumba-lumba. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, katanya, dan mereka tahu kita sedang mendengarkan. Namun bukti-bukti seperti ini selalu berakhir dengan pola yang sama. Data dihapus, saksi dibungkam, dan semua jejak publikasi menghilang, seolah tidak pernah ada. Beberapa peneliti independen yang mencoba menyelidiki fenomena ini, dilaporkan kehilangan akses terhadap data sensor bawah laut. Bahkan, ada yang mengaku perangkat mereka dirusak. Dunia sains resmi menolak semua klaim ini, dengan alasan tidak ada bukti empiris yang valid. Tapi bagi mereka yang percaya, justru penolakan ekstrem inilah yang membuat semuanya semakin mencurigakan. Karena dalam sejarah konspirasi dunia, penyangkalan total seringkali menjadi bukti paling kuat bahwa sesuatu memang sedang disembunyikan. Salah satu teori yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa pemerintah dan lembaga laut global telah menemukan bukti keberadaan spesies humanoid laut yang sangat cerdas dan memilih merahasiakannya demi menghindari kekacauan sosial. Bayangkan, jika manusia mengetahui bahwa bukan hanya mereka yang mendominasi bumi, tapi ada spesies lain, hidup, cerdas, dan tersembunyi di bawah laut, keseimbangan dunia bisa berubah. Agama, ilmu pengetahuan, dan politik global akan terguncang. Karena itu,
Mereka menyimpan rahasia ini dengan cara paling efektif, dengan menyebutnya mitos. Beberapa bukti visual muncul kembali lewat jalur tak terduga. Tahun 2012, dalam sebuah ekspedisi laut dalam yang disiarkan oleh tim dokumenter independen, kamera bawah laut, mereka menangkap sekilas sesuatu yang melintas di depan lensa. Sosok menyerupai tangan pucat dengan jari panjang, memegang batu karang sebelum menghilang ke kegelapan. Tim sempat mengira itu hanya gurita atau bayangan, tapi ketika memperlambat rekaman, bentuknya jelas menunjukkan struktur tangan manusia dengan kuku panjang. Video itu sempat viral di forum video internasional sebelum akhirnya dihapus karena pelanggaran kebijakan konten grafis. Satu hal yang terus diulang dalam semua teori ini adalah pola. Setiap kali ada rekaman yang memperlihatkan sesuatu menyerupai Putri Duyung, rekaman itu menghilang, akun sumbernya ditutup. Media yang mencoba meliputnya berhenti tanpa alasan. Dan selalu ada organisasi besar yang disebut memiliki keterlibatan, baik itu NOAA, US Navy, atau Lembaga Kelautan Internasional. Namun yang lebih mengerikan lagi, datang dari laporan-laporan kapal nelayan di Samudra Hindia dan Atlantik Utara. Mereka mengaku mendengar nyanyian samar di tengah malam, suara yang lembut namun mematikan. Suara itu membuat beberapa kru menjadi panik, seolah-olah mereka mendengar seseorang memanggil dari laut. Ketika mereka mencoba mendekat, gelombang besar muncul tiba-tiba, dan kapal mereka hampir tenggelam. Seorang nelayan tua dari Norwegia berkata, "Itu bukan lagu paus, bukan suara angin. Itu suara seseorang yang ingin kita ikut ke dasar laut." Dalam perjalanan panjang manusia menelusuri laut, selalu ada batas antara sains dan legenda. Namun terkadang, garis itu tampak kabur seolah laut sengaja menyembunyikan rahasianya dari manusia yang terlalu sombong untuk memahami kedalamannya. Di beberapa titik dunia, para arkeolog laut melaporkan adanya sisa-sisa struktur batu yang membentuk pola simetris, seperti reruntuhan kota kuno di dasar laut. Di Jepang, ada Yonaguni monumen susunan batu raksasa yang seolah membentuk tangga dan dinding kota. Beberapa ilmuwan menyebutnya fenomena alami, tapi sebagian lainnya yakin itu adalah bukti dari peradaban laut yang hilang. Dari sinilah muncul legenda tentang kota bawah laut yang disebut dalam berbagai budaya dengan nama berbeda. Atlantis, Lemuria, atau bahkan rahasia samudra dalam. Beberapa kisah kuno menggambarkan penghuninya bukan sepenuhnya manusia melainkan makhluk setengah laut yang memiliki kemampuan bernafas di dua dunia. Dalam legenda Mesopotamia, ada makhluk bernama Oannes yang muncul dari laut membawa pengetahuan kepada manusia, mengajarkan peradaban, lalu kembali ke samudra setiap malam. Banyak yang menganggapnya sekadar mitos, tapi entah mengapa, kisah tentang manusia laut selalu muncul di berbagai budaya yang tak pernah saling berhubungan. Zaman modern membawa alat baru untuk mengintip ke dalam kegelapan itu, teknologi genetik. Dan disinilah misteri baru muncul. Pada tahun 2015, beberapa penelitian genetik laut menemukan potongan DNA yang tidak cocok dengan spesies apapun yang dikenal manusia. DNA itu ditemukan di kedalaman ekstrem, di area di mana cahaya tak pernah menyentuh, dan tekanan bisa meremukkan kapal selam baja. Para peneliti menyebutnya orphan sequences, potongan gen misterius yang seolah milik sesuatu yang belum pernah kita temui. Mereka mungkin milik mikroorganisme langka, atau seperti yang diyakini sebagian penggemar misteri jejak biologis dari makhluk cerdas penghuni laut dalam, yang hanya dikenal lewat legenda. Namun sains berhenti pada titik tertentu. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan data dan logika. Laut memiliki cara sendiri untuk menertawakan rasa ingin tahu manusia. Mungkin itu sebabnya, setiap kali manusia mencoba menembus batas kedalaman, selalu ada risiko besar kapal selam yang menghilang, alat rekam yang rusak, atau arus yang tak terduga menghancurkan misi eksplorasi. Seolah ada kekuatan yang menjaga rahasia di bawah sana. Sementara itu, kisah-kisah masyarakat pesisir terus menambah misteri. Di beberapa desa nelayan di Indonesia Timur, ada cerita tentang perempuan laut yang muncul setelah badai besar. Mereka digambarkan berkulit pucat, rambut panjang terurai, dengan mata yang berkilau seperti sisik ikan. Mereka tidak berbicara, hanya menatap diam dari atas batu karang, lalu menghilang sebelum fajar. Tak ada bukti, tak ada rekaman, hanya cerita yang diwariskan turun-temurun. Namun, cerita seperti ini muncul di banyak tempat lain. Di Pasifik, di Laut Karibia, di perairan Norwegia, bahkan di Afrika Barat.